Hari ini di pertemuan ini ya kita akan mulai satu materi atau kelanjutan ya dari materi array, yaitu dengan tema sorting atau pengurutan ya. Sorting atau pengurutan ya. Ini merupakan salah satu konsep yang penting ya dalam pemrograman, bagaimana kita bisa melakukan satu pengurutan ya dari sekumpulan data. Ya, misalnya kita mau mengurutkan eh, tinggi badan gitu ya, dimasukkan tinggi badan dari 10 mahasiswa, kemudian diurutkan dari yang paling tinggi sampai yang paling pendek gitu ya. Nah, itu kita membutuhkan satu metode untuk sorting atau untuk pengurutan. Kalian akan belajar lebih lanjut ya untuk sorting ini di mata kuliah, nanti ya akan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah struktur data. Jadi di sini hanya pengantar ya, tapi tetap harus dipahami ya, karena ini merupakan bagian dari uh, konsep algoritma ya. Misalkan saya punya satu list ya, punya satu list atau satu array yang isinya adalah 3, 1, 5, 3, 8, 1, 0 ya. Ini adalah satu list ya, di mana list itu tentu kita punya indeks ya, punya indeks atau punya urutan ya. Urutannya akan dimulai dari urutan yang atau indeks yang ke-0 ya. Ini indeks yang ke-1, ini indeks yang kedua, indeks yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan ya satu metode atau satu langkah-langkah yang tertentu sehingga ketika setelah menjalankan langkah-langkah tersebut ya, setelah menjalankan metode pengurutan, maka hasil yang didapatkan atau output yang didapatkan adalah 0, 1, 1, 3, 3, 5, 8 atau urut dari kecil ke besar ya. Bagaimana cara melakukan pengurutan yang seperti itu ya. Sekali lagi ini hanya contoh ya, ini hanya contoh, angka-angka di sini hanya contoh. Pada intinya metode pengurutan di sini ya, metode pengurutan di sini, sorting di sini, berapapun nilai yang ada pada list, ketika masuk ke dalam metode pengurutan, menjalankan langkah-langkah yang ada pada metode pengurutan, maka akan keluar hasil dalam bentuk terurut dari kecil ke besar. Ya, itu tujuannya. Gitu ya. Nah, bagaimana metode yang akan kita pakai? Bagaimana langkah-langkah yang akan kita gunakan supaya isi atau elemen pada list ini uh, akan terurut setelah menjalankan langkah-langkah yang kita buat. Ya. Nah, uh, untuk melakukan pengurutan, kalau angkanya kecil, kalau jumlah listnya hanya 7 seperti ini, tentu kita bisa luar kepala gitu ya. Kita bisa cari, oh yang paling kecil 0, terus berikutnya 1, 1, terus berikutnya 3, 3, terus 5, dan 8. Uh, Tentu itu hasil kerja kita ya, manusia, otak manusia gitu. Tapi komputer harus butuh ya, komputer butuh langkah-langkah yang strategis ya, langkah-langkah yang pasti, langkah-langkah yang tidak ambigu sehingga bisa menghasilkan pengurutan seperti ini. Nah, bagaimana cara atau langkah-langkah pengurutannya? Ya, cara atau langkah-langkah pengurutannya adalah yang pertama, ya, langkah pertama itu kita akan membandingkan elemen yang ke-0, nah ini ya elemen yang ke-0 di sini, dengan elemen yang ke-1, elemen di sampingnya. Ini dibandingkan. Ya. 0 dibandingkan dengan 1, ya. 0 dibandingkan dengan 2, ya. Dibandingkan dengan 2, 0 dibandingkan dengan 3, 0 dibandingkan dengan 4, 0 dibandingkan dengan 5, 0 dibandingkan dengan 6. Nah, kita bisa membandingkan dengan cara apa? Dengan cara melakukan perulangan. Ya. Perulangan dari 1 sampai dengan 6. Ya. Kemudian 0 dibandingkan dengan 1. Bandingkannya bagaimana? Kalau yang ada di posisi ini, 0, itu lebih besar dari yang ada di posisi sebelahnya, yaitu 1, maka lakukan penukaran. Nah, ini ditukar. Ya. Yang satunya dipindah ke sini, yang tiganya dipindah ke sini. Ya. Sehingga hasil akhirnya sekarang jadi 1, 3, 5, 3, 8, 1, 0. Ya. Ya. Ini tadi baru 0 dengan 1. Ya. 0 dengan 1-nya selesai, berikutnya 0
dibandingkan dengan 2. Ya, 0 dibandingkan dengan 2 ternyata posisinya sudah benar, yaitu lebih kecil di posisi 0, sehingga tidak dilakukan perubahan apa-apa. Ya, kemudian dibandingkan lagi dengan berikutnya di posisi ketiga, tidak ada masalah ya, satunya masih lebih kecil dari ini. Kemudian bukan masalah satunya ya, tentu ini nilainya berapapun, kalau memang ternyata yang di sini lebih besar, maka harus ditukar, gitu ya. Kemudian ini indeks yang ke-0 dibandingkan lagi dengan yang ini, tidak ada masalah. Ini dibandingkan lagi dengan yang ini, tidak ada masalah ya. Kemudian ini dibandingkan lagi dengan ini. Nah, ketika terjadi ternyata di sini lebih besar, apa yang dilakukan? Ditukar ya. 0 dipindah ke sini, ya, 0 dipindah ke sini dan 1 dipindah ke sini. Sehingga hasilnya sekarang saya letakkan di sini ya. 0-nya di sini ya. Kemudian 3, 5, 3, 8, 1, 1. 1 dari mana? Satunya ini ditukar ke sini. Ya, 0-nya ditukar ke sini. Ya. Nah, selesai. Sampai setelah itu sudah nggak ada lagi ya. Bilangan di sampingnya sudah nggak ada, selesai. Nah, selesai di sini maksudnya selesai apa? Selesai untuk indeks yang ke-0. Setelah proses ini, maka kita bisa memastikan bahwa posisi pada atau nilai atau elemen pada indeks yang ke-0 itu pasti yang terkecil. Ya, pasti yang terkecil. Tapi belum mengurutkan ya, belum mengurutkan. Nah, untuk proses berikutnya kita mulai pada elemen yang ke-1. Ya, elemen yang ke-1 dibandingkan dengan sama prosesnya seperti yang sebelumnya ya, dibandingkan dengan elemen yang ke-2. Dibandingkan dengan elemen yang ketiga, tidak ada masalah. Dibandingkan dengan elemen yang keempat, tidak ada masalah. Dibandingkan dengan elemen yang kelima, nah di sini apa yang terjadi? Di sini lebih besar, ya, di sini lebih kecil dibandingkan dengan ini. Maka yang dilakukan adalah penukaran. Ya, yang ditukar yang mana? Elemen yang ini ditukar dengan elemen yang ini. Ya, sehingga sekarang penukarannya menjadi 0, 1, 5, 3, 8, 3, 1. Ya, prosesnya ini dilanjutkan ya, dilanjutkan dengan yang dibandingkan dengan ini. Tidak ada masalah. Ya, selesai sampai di sini. Nah, maka pada elemen yang ke-0 dan elemen yang ke-1 itu sekarang sudah berada pada urutan yang benar. Ya, 0, 1. Ya. Nah, berikutnya lanjut lagi untuk elemen yang kedua di sini. Ya, elemen kedua dibandingkan dengan elemen yang di sebelahnya. Ya, ternyata hasilnya lebih besar ya, maka ditukar. Ini hasilnya 0, 1, 3 ditukar dengan 5, 8, 3, 1. Ya. Kemudian ini ya dibandingkan dengan yang ini. Tidak ada masalah, ini dibandingkan dengan yang ini, tidak ada masalah, ini dibandingkan dengan yang ini. Nah, kita lihat yang ini lebih besar, maka ditukar berikutnya 0, 1, 1 ya, 1, kemudian 5, 8, 3. Nah, di sininya 3. 3 ini punyanya apa ini tadi? Ya, ini ditukar dengan ini. Ya. Nah, selesai sampai di sini ya, ini angka terakhir ya, udah nggak ada lagi angkanya, selesai sampai di sini. Berikutnya yang ini dibandingkan dengan yang ini, ya tidak ada masalah. Ini dibandingkan dengan yang ini, nah ini ternyata lebih besar ya, maka akan ditukar. Sekarang posisinya 0, 1, 1, ditukar di sini 3, 8, di sininya 5 ya, di sini 3 ya. Nah, sekarang ini dibandingkan dengan ini. Tidak ada masalah, selesai sampai di sini, ini adalah yang terkecil. Lanjut lagi untuk bilangan di berikutnya, 8 dibandingkan dengan 5, ya, ternyata lebih besar 8 sehingga perlu ditukar, sehingga hasilnya sekarang seperti ini ya. 5, 8, ya, 5 dan 8-nya ditukar, dan 3. Ya. Kemudian ini dibandingkan dengan yang ini, ternyata ini juga masalah, maka ditukar lagi, ya. Sekarang 3-nya ditaruh di sini, 3, dan 5-nya ditaruh di sini. Ya, ini 8, ini 5. Ya, selesai sampai di sini. Nah, berikutnya yang ini tinggal dibandingkan dengan yang ini. Ya, selesai 0, 1, 1, 3, 3. Ini dibandingkan dengan yang ini, ternyata perlu ditukar. Nah, seperti ini. Dan selesai. Ya, ini udah bilangan terakhir. Sudah. Ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari
pengurutannya adalah seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan langkah-langkah yang sistematis. Ya, kita bisa melakukan dengan cara 2 kali perulangan nested loop ya, perulangan bersarang. Ya, saya akan berikan codingnya ya, saya akan berikan codingnya. Ini saya tutup, ya udah nggak apa-apa ya. Ini bilangannya ya, saya taruh di A ya, saya taruh langsung dalam bentuk list ya, 3, 1, 5, 3, 8, 1, 0 ya. Kemudian saya mau mengurutkan ya, saya mulai dari for-nya apa? For-nya mulai dari for yang ini kan ya. Nah, mulai dari yang ini ya, indeks yang ke 0 ya, indeks yang ke 0 sampai indeks yang mana? Sampai di sini, indeks yang ini. Karena nanti kita akan bandingkan dengan yang ini. Nah, di sini kita kalau udah di sini sudah nggak ada lagi yang dibandingkan ya. Jadi kita mulai dari yang ke 0. Nah, ini ya, yang ke 0 di sini sampai di sini ya, sampai di sini. Ini nggak perlu ya. Kenapa? Karena kalau sudah di sini, nah terus mau bandingkannya sama siapa gitu. Sudah nggak ada lagi angkanya ya. Sehingga saya bisa tuliskan ya, ini pengulangan yang pertama ya, for i in range ya. Saya bisa langsung len dari A gitu ya. Len dari A itu artinya mulai dari 0 sampai ya 1 ya 2 3 4 5 6-nya nggak ikut ya. Ini kan 0 1 2 3 4 5 ininya nggak ikut ya. Nah, kemudian saya akan ini nanti kan terus dibandingkan gitu ya. Nanti terus dibandingkan. Bentar ya. Gini ya. Nah, nanti kan dibandingkan. Jika AI ya, AI itu ternyata lebih besar dari sebelahnya AI plus 1 gitu ya. Ini kan ya, 3 dibandingkan dengan 1 ya. Nah, kalau lebih besar ya, tapi kan hanya bukan AI plus 1, nanti ada AI plus 2 gitu ya. Dibandingkan dengan ini ya. Kemudian ada AI plus 3 dibandingkan dengan ini ya. Kemudian ada AI plus 4, kemudian dibandingkan dengan ini. Nah, daripada satu per satu gitu, ya tentu kita bisa membuat for J in range, ya mulai dari I plus 1 sampai mana? Sampai panjangnya A, ya len A ditambah dengan len A ya, len A. Ini len A min 1 ya. Ya, len A min 1 supaya sampai di sini ya, supaya nggak sampai di 0 ya. Ya. Len A min 1 di sini len A. Ya. Nah, kemudian kita tinggal bandingkannya AI plus J. Ya. Atau J, gini ya. Karena I-nya di sini I-nya plus 1 ya, udah plus 1. Jadi tinggal AI, ini AI ya 0, kemudian dibandingkan dengan AJ. AJ itu ini ya, I plus 1. Jadi mulainya di sini. Ya. Jadi kalau ini I, ya, kalau ini I di sini, maka di sini J itu mulai di sini, ya. J mulai di sini. Ya, jadi dibandingkan jika AI lebih besar dari AJ, lakukan penukaran. Nah, caranya menukar bagaimana? Caranya menukar, kalau masih ingat ya di beberapa pertemuan sebelumnya ya, di awal-awal pertemuan, kita butuh satu variabel yang berfungsi untuk menampung ya sementara. Saya sebut sebagai misalkan X ya. X sama dengan AI. Ya, kemudian ditukar AI dijadikan sama dengan AJ. Ini ya, ini penukarannya ya. Kemudian AJ-nya AJ sama dengan X gitu ya. Ini menukar. Ya. Nah, ini adalah proses dari pengurutan ya. Saya perbaiki indentasinya. Jadi jika ada yang lebih besar ya, pengurutan dari besar ke kecil ya. Jika ada yang lebih besar AI lebih besar dari AJ, maka dilakukan penukaran ya, penukaran. Jadi nanti nilainya AI itu sama dengan AJ di sini ya, nilainya AI sama dengan AJ jadi 1 dan nilainya AJ itu sama dengan X. Nah, X itu apa? X itu adalah nilainya AI. Jadi sehingga nilai ini jadi ditukar ya. Nah, seperti ini sudah selesai, ini proses pengurutannya sudah selesai. Ya. Kalau saya print ya, nilainya print
nilai dari A, ya kita lihat hasilnya. Ini A-nya seperti ini ya, 3153810. Ya, setelah dilakukan proses pengurutan ini, kemudian di print, maka hasilnya adalah kita lihat apakah sudah terurut. Nah, ini hasil pengurutannya. Ya, 011335 ya. Kalau mengurutkan dari besar kecil ya sama aja, tinggal ini dibalik gitu. Ya. Kalau ketemu yang lebih kecil ditukar gitu ya. Kita lihat hasilnya 8533110. Ya, dari yang paling besar sampai yang terkecil. Ya. Tentu saja ya, kita bisa menggunakan fungsi dari apa? Dari Python ya, yaitu dengan a titik sort gitu ya. Selesai. Ini saya nuliskan A-nya ya. Bentar ya. A-nya misalkan saya tulis A sama dengan ya, misalkan seperti ini ya misalnya ya. Kemudian a titik sort, kemudian print A, gini ya. Print A. Kita juga akan mendapatkan hasil yang terurut. Ini hasilnya urut dengan hanya satu perintah. Kalau kalian tanya, lah ngapain repot-repot menggunakan seperti ini gitu ya? Karena ini konsep pemrograman dan kalian perlu untuk paham konsep pemrograman. Ya, bukan sekedar perintah untuk mengurutkan. Ya, jadi perlu untuk paham bagaimana cara kerja dari konsep dari pengurutan seperti ini. Ya, ini adalah bagian dari algoritma. Ya, sama juga kalau kita mau mencari nilai terkecil ya, kita bisa A titik min gitu ya. A titik min. Benar nggak ya? Bisa nggak ya? Oh nggak bisa. Nggak bisa pakai min ya. Ada apa? Ada perintahnya juga di Python ya. Kalau sort udah pasti pakai sort seperti ini ya. Nah, eh, saya hapus dulu ya. Jadi kalian perlu paham bagaimana konsep melakukan pengurutan ya. Jadi bentar ya. Saya clear dulu. Ya, nah seperti ini ya. Jadi prinsip pengurutan seperti ini. Kalian pahami yang ini dibandingkan dengan pertama ya, di pengulangan pertama yang ini dibandingkan dengan ini dibandingkan dengan ini, gitu ya. Terus, nah itu adalah J-nya ya. J-nya jalan mulai dari ini, ini, ini. Nah, kalau sudah I-nya berikutnya yang jalan ya. I-nya sekarang di di sini ya. Kemudian J-nya jalan lagi ini, ini, gitu ya. Kalau sudah I-nya jalan lagi ya. Kemudian J-nya jalan mulai ini, gitu ya. IJ itu apa? IJ itu ini tadi ya. Pengulangannya ini. Nah, ini I dan J ya, I dan J. Nah, saya bersihkan layarnya ya supaya nggak bingung. Nah, seperti itu ya. Jadi ini coding untuk pengurutan. Saya harap bisa dipahami dengan baik ya, dipahami dengan baik cara kerjanya seperti apa supaya nanti bisa paham ya. Nah, minggu depan kita akan kuis besar ya. Kuis besar bahannya apa? Kuis besar bahannya mulai dari ya tentu semuanya ya, tapi kita akan fokus di string dan array. Di dalamnya array ya, itu ada pencarian atau searching ya. Dan kemudian sorting atau pengurutan. Ya, sorting. String juga ikut ya. Nah, tentu saja perlu dipahami juga ya tentang pengulangan, perulangan dan nested loop ya, perulangan bersarang. Nested loop. Ya, ini harus dipahami. Gitu ya. Seperti itu ya untuk pengurutan sorting ya dengan menggunakan array. Soal latihan akan saya berikan ya secara berkala. Mungkin soal latihannya saya cicil gitu ya. Satu soal tiap hari dan kalian submit ya. Supaya apa? Supaya berlatih ya. Supaya berlatih tiap hari ya. Berlatih tiap hari. Jadi nggak lupa gitu. Ya. Baik, saya akhiri video ini. Sampai ketemu di materi berikutnya.